Celoteh Moyu. Teman-teman sekalian, dalam celoteh kali ini saya mau bercerita tentang apa yang terjadi di Bait Allah. Di Bait Allah pada zaman Yesus itu ternyata untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, umat Yahudi menyediakan binatang-binatang yang ditentukan oleh Alkitab. Ada burung perkutut, ada kambing, ada domba, ada sapi, ada kerbau. Semua tadi itu disediakan di sekitar Bait Allah. Dan yang menyediakan biasanya mereka yang punya akses untuk ada di sekitar Bait Allah. Bisa saja itu pemimpin agama di situ atau orang-orang penting yang hubungannya dekat dengan para pemuka agama atau pelayan Bait Allah. Mengapa harus disediakan itu? Supaya ketika orang dari desa, dari kampung, dari tempat yang jauh itu hendak mempersembahkan sesuatu, tidak harus membawa dari rumahnya. Membawa sapi, membawa kerbau, membawa domba, membawa kambing, itu repot. Maka biasanya di sekitaran situ disediakan itu. Dan ada semacam tempat penukaran uang, karena orang harus mempersembahkan uang ke Bait Allah. Seperti janda miskin itu memasukkan uang ke Bait Allah sebagai persembahan. Nah, itu kadang ada orang dari luar daerah Israel, mungkin mata uangnya beda atau uangnya terlalu besar sehingga harus dikecilkan dulu supaya dimasukkan di sana. Di tempat Bait Allah itulah terjadi pembicaraan yang menarik. Ada burung tekukur atau merpati, ada kambing, ada domba, dan ada sapi atau lembu di situ. Lalu si kambing berkata kepada si burung tekukur, "Kamu kecil, kamu ketika dipotong untuk persembahan di Bait Allah, darahnya mengucur sedikit. Kamu berbeda dengan aku, kambing yang kalau dipotong darahnya banyak sehingga bisa memenuhi altar. Kamu binatang kecil, dipakai oleh orang-orang miskin." Si kambing mengatakan itu untuk menyombongkan dirinya, karena dirinya biasanya dipilih oleh orang. Biasanya kambing dipilih dari kelas menengah karena harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, bukan? Jadi banyak yang memakai. Sementara yang burung tekukur, ya mereka yang perekonomiannya gitu. Lalu si lembu berkata kepada kambing, "Kamu jangan sombong. Saya ini binatang berkelas, dipakai oleh mereka yang setiap saat datang dari kelas atas. Duitnya banyak, ketika dipotong lihat seperti persembahannya Nabi Elisa dulu. Jika ditaruh di altar penuh, mantap." Gitu. Lalu burung tekukur itu merespon mereka, "Hai, mengapa kita berdebat tentang kehebatan kita? Tidak sadarkah bahwa kita ini sebenarnya dipakai oleh manusia karena mereka tidak mau mengorbankan dirinya sendiri. Mereka memilih kita karena mereka tidak mau berkorban. Mereka memilih kita untuk menghapus dosa-dosa mereka. Kita ini suruh menggantikan posisi mereka yang seharusnya mereka karena dosanya harus bertanggung jawab kepada Allah." Semua binatang diam. Lalu domba bilang, "Ya, manusia itu berani berdosa tetapi tidak berani bertanggung jawab. Maka kitalah yang harus menggantikan mereka. Nggak adil, bukan?" Lalu lembu berkata, "Astaga, ini bukan masalah kehebatan kita dipersembahkan, tetapi ternyata manusia-manusia itu pantas. Berarti semakin besar binatang yang dikorbankan, semakin besar dosanya dong. Oh my God, berarti aku lambang dari banyak dosa manusia," kata si lembu dan sapi. Ketika mereka sedang diskusi macam itu, lalu si domba berkata, "Ya, semoga suatu saat kita berganti posisi. Kita menjadi manusia dan biarlah manusia-manusia itu menjadi binatang seperti kita.
menjadi lembu, menjadi sapi, menjadi domba, menjadi kambing, menjadi burung tekukur, biar mereka merasakan bagaimana mereka harus dikorbankan demi dosa orang lain. Ketika mereka sedang diskusi itu, lalu tiba-tiba ada suara ribut di belakang. Ternyata di tempat itu terjadi peristiwa yang tidak terduga, selama ini tidak pernah terbayangkan. Ada seorang laki-laki gondrong brewok masuk ke tempat itu sambil menjungkir balikan meja, lalu melepaskan binatang-binatang, kandang burung dibuka supaya burung-burung itu terbang, lalu sapi-sapi diusir dari ruangan sekitar bait Allah itu. Lalu si burung terbang, akhirnya kita bebas. Si domba dan kambing, ya tuh, syukurlah ada orang yang masuk ke tempat ini dan melepaskan kita sehingga kita tidak jadi kurban lagi untuk manusia-manusia yang berdosa itu. Si sapi berusaha lari tapi susah, ada yang ketangkep juga oleh si pemiliknya, oleh si penjual itu. Dan ketika tempat itu diobrak-abrik, suara keras terdengar. Robohkanlah, hancurkanlah, bumi ratakanlah bait Allah, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Semua orang yang di sekitar situ kocar-kacir, dan ada juga orang-orang yang menatap laki-laki yang tadi masuk ke bait Allah dan melakukan hal yang di luar dugaan tadi. Gimana pendapat teman-teman ketika mendengarkan kisah ini?